Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umair Abdullah Halur Rahman, bisa dipanggil Umair. Saya asli Semarang. Saya baru saja selesai S1 Ekonomi Islam di UIN Wali Songo Semarang. Untuk usaha saya sendiri, saya bergerak di bidang kuliner, yaitu nasi kebuli dan catering. Awal mula usaha ini saya mulai tahun 2017, itu juga bertepatan dengan saya masuk menjadi mahasiswa di UIN Wali Songo Semarang. Kenapa saya juga memutuskan untuk berusaha selain berkuliah juga? Karena saya juga berpikir supaya waktu itu lebih produktif, artinya kita tidak hanya terfokus pada kuliah saja, tetapi kita juga bisa mempraktekkan apa-apa yang kita dapat di bangku kuliah, kemudian juga menambah pengalaman kita memulai usaha secara mandiri. Nah, kenapa memilih nasi kebuli? Ada beberapa pertimbangan dan alasan. Yang paling utama adalah waktu itu saya melihat di kota Semarang ini masih belum banyak penjajah nasi kebuli. Artinya dengan wilayah Semarang yang luas ini, kita masih bisa menghitung jari kok berapa penjual nasi kebuli di kota Semarang ini. Artinya dibandingkan dengan jenis-jenis mungkin masakan yang lainnya ataupun jenis-jenis kuliner yang lainnya, nasi kebuli ini tergolong masih sedikit, sehingga masih sangat perspektif untuk bergerak di nasi kebuli ini. Nah, kemudian yang kedua, tidak semua orang itu bisa memasak nasi kebuli ini. Kalau kita tahu, mungkin kalau masakan-masakan yang lain atau mungkin seperti ayam dan lain sebagainya itu sangat mudah sekali untuk diduplikasi atau sangat mudah sekali untuk ditiru. Akan tapi kalau nasi kebuli ini tidak banyak orang yang bisa meniru. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kuliner ini sudah ada dari sejak dulu sekali. Artinya apa? Hingga saat ini eksistensinya masih. Artinya nasi kebuli ini bukan hanya sekedar usaha yang booming ataupun hanya sementara saja karena eksis dan lain sebagainya, tetapi ini merupakan usaha yang bisa dijadikan usaha dalam jangka panjang, karena semua orang butuh, semua orang suka, dan bukan termasuk kategori jenis usaha yang hanya trending sebentar saja. Kalau kendala dalam bisnis pasti banyak ya. Namun kalau prinsip saya, kalau dalam berbisnis itu yang penting mulai aja dulu. Artinya dulu ketika awal bisnis, modal yang dikeluarkan itu sebenarnya juga tidak banyak. Waktu itu kita gerobak itu juga beli bekas, kita hunting di OLX yang sekiranya masih bagus, kemudian kita tawar, kita nego, alhamdulillah dapat. Kemudian peralatan kita juga pada awal itu kita membeli sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kita tidak langsung membeli dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi juga bertahap. Ketika produksi kita semakin hari, semakin pekan, semakin bulan, semakin meningkat, baru kita tambah. Nah, untuk kendala sendiri, kalau saya pribadi, karena nasi kebuli ini itu cocoknya untuk pagi, jadi lebih kendalanya itu dalam membagi waktu. Jadi memanajemen antara kuliah dengan usaha, apalagi kalau pas ada kuliah pagi, otomatis saya harus bergantian, kadang minta bantuan orang tua untuk menggantikan. Nah, kemudian kendala yang lainnya itu
Jadi gini, jadi tahun 2018 2019 itu sebenarnya saya sudah buka lagi cabang yang kedua di Telogosari. Cuma kendalanya saat ini terpaksa saya tutup yang cabang kedua itu karena pandemi ini. Jadi memang terasa sekali efeknya pandemi ini. Jadi karena di Telogosari itu kan dekat sekali dengan kantor-kantor, kemudian ada kampus juga di sana. Ketika masa pandemi itu datang, kampus-kampus mulai lockdown, akhirnya penjualan menurun, kemudian juga awal-awal itu sangat sepi sekali. Kemudian akhirnya, dan waktu itu saya juga sedang di tahap-tahap akhir, sedang proses semester akhir, akhirnya terpaksa saya tutup. Nah, jadi mungkin itu sih kendalanya. Kalau kendala dari sisi finansial ataupun yang lainnya, sebenarnya itu bukan hal yang utama, karena apapun itu bisa kita lakukan. Contohnya yang di Telogosari itu yang tutup itu, saya bekerja sama dengan kawan. Jadi kawan saya yang modal, kemudian saya yang menjalankan, kita bagi hasil. Alhamdulillah sampai batas kita perjanjian dalam bagi hasil, kita berjalan dengan lancar, dan sampai kita terpaksa tutup itu modal apa dan lain sebagainya itu juga sudah saya kembalikan, bahkan artinya aset-aset yang dimiliki itu sekarang juga sudah punya saya sendiri. Untuk tips dan saran saya buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berpikir untuk memulai usaha, ataupun mungkin saat ini sudah menjalankan usaha, saran saya adalah tetap semangat. Artinya meskipun dalam kondisi seperti ini, kondisi yang sulit dengan adanya wabah pandemi ini, jangan sampai membuat kita patah semangat, kemudian merasa down, mungkin penghasilan menurun dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin yang saat ini belum memulai usaha. Justru kondisi saat ini adalah saat yang tepat untuk kita berusaha. Artinya apabila di saat kondisi yang krisis ini kita dapat memulai usaha, kita dapat mengembangkan usaha kita sedikit demi sedikit, artinya sesungguhnya kita sudah menjadi pemenang dan juara dalam menghadapi pandemi ini. Karena di saat kondisi yang sulit saja ini kita mampu, kita bisa. Bagaimana dengan kondisi normal, bagaimana dengan kondisi ekonomi yang normal, tentu kita jauh akan lebih mampu. Karena memang terkadang kemampuan manusia itu baru akan keluar, baru akan bisa melampaui batasnya apabila kita diberi ujian. Ide-ide, terobosan-terobosan baru itu baru akan muncul ketika kita justru malah dalam kondisi yang di luar zona nyaman kita. Nah, kemudian kalau tipsnya untuk yang di bisnis kuliner ini sebenarnya sangat banyak sekali ya. Sebenarnya tips-tips itu kalau kita mau lihat atau kita mau tonton dan dengar dari orang-orang yang sudah ahli, kemudian mentor-mentor bisnis, itu sudah sangat banyak sekali. Cuma kalau dari pribadi saya, apapun bisnis yang mau kita jalankan, kuncinya jalanin aja dulu, mulai. Artinya kita tidak usah terlalu berpikir bagaimana ini, bagaimana itu, nanti ini seperti apa, ini seperti apa. Kita berpikir sewajarnya boleh, tetapi action itu yang paling penting. Nah, action itu yang paling penting. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita melakukan aksi
untuk kita berbisnis. Contohnya ini sedikit cerita. Ketika dulu saya di semester 2, semester 3 di kampus, itu bahkan saya sempat jualan nasi keliling. Jadi apa namanya, kalau di UIN itu kan ada kantin kejujuran ya. Jadi saya lihat kalau nasi kebuli saya itu saya jual di kampus, itu mungkin kurang begitu laku. Bukan karena rasanya yang tidak enak, tetapi memang kalau saya lihat mungkin daya belinya. Jadi kalau harganya itu kan juga lumayan, jadi mungkin untuk di kalangan anak-anak kampus sendiri mungkin kurang bersahabat. Jadinya saya juga tidak terpaku, oh bagaimana ya caranya nasi kebuli ini saya paksakan bisa laku di kampus, mungkin saya kurangi dan lain sebagainya. Saya tidak berpikir seperti itu, tetapi saya melihat apa yang dibutuhkan market pada saat itu. Ketika saya lihat di kantin kejujuran itu banyak sekali jajanan-jajanan ya, 1000-an, 1500, ada yang 2000, tetapi masih sedikit sekali yang menjual nasi. Jadinya ketika itu saya berpikir, ketika saya pribadi itu jajan misalnya 2000 misalnya dengan jajanan, itu belum tentu saya kenyang. Nah sedangkan kalau mahasiswa itu kan biasanya bagaimana kita mengeluarkan uang yang ekonomis, tetapi kita sudah merasa cukup, sudah merasa kenyang, nanti tidak perlu makan lagi ataupun jajan lagi ketika jeda antar kuliah. Nah makanya waktu itu saya berpikir, oh saya jual nasi bungkus saja, yang jualan apa namanya, nasi-nasi yang biasa ramesan seperti itu. Oke, saya jual itu nasi bungkus. Nah kemudian karena saya sendiri sudah produksi nasi kebuli, kalau saya tambah produksi lagi selain nasi kebuli pada waktu pagi itu tentu sangat repot sekali. Akhirnya sudah, yang nasi bungkus itu saya pesankan ke orang. Jadi kebetulan ada beberapa tetangga itu yang jualan kalau pagi itu nasi ramesan. Kemudian saya bilang, saya beli per porsinya 3000 buat yang enak, yang oke. Sudah, setiap pagi akhirnya saya bawa ke kampus, saya jual 4000. Nah di situ kita bisa ambil margin untung 1000. Waktu itu saya sehari bawa nasi itu ya kadang 20, 30, pernah 50. Itu artinya kalau kita per nasi itu ambil untung 1000, itu sudah sangat lumayan sekali. Bisa kita untuk bensin kita ke kampus, bisa untuk jajan kita di kampus, artinya sudah sangat lumayan sekali. Artinya ini masuk juga tips yang kedua. Jadi kalau kita ingin memulai bisnis, bingung barang apa ya, kita jual apa ya, lihat kebutuhan market, itu yang paling utama. Jadi market kita itu butuh apa? Market kita butuh makan misalnya, ya sudah kita jual makanan. Market kita misalnya butuh apa? Pangsa pasar kita yang sering kita butuhkan. Kalau kondisi pandemi seperti ini mungkin makanan-makanan yang sehat, kemudian vitamin-vitamin, herbal dan lain sebagainya. Ya bismillah, kita coba jualan itu. Nah kemudian yang ketiga, cari pembeda dengan kompetitor ataupun bisnis-bisnis yang lainnya yang ada di bidang yang sama. Saya beri contoh, misalnya kayak nasi kebuli saya. Umumnya nasi kebuli itu pakai beras basmati, yang mana beras itu beras khas Timur Tengah ya. Jadi bentuknya itu lebih panjang, lebih lonjong, dan harganya memang lebih mahal. Tetapi karena saya ingin melakukan sebuah perbedaan, kemudian saya juga menyesuaikan lidah Nusantara, artinya supaya nasi kebuli yang saya jual ini bisa masuk ke semua lidah, tidak hanya
lidah tertentu saja yang bisa menikmati nasi kebuli ini. Makanya akhirnya saya menggunakan beras biasa, yaitu beras C4. Contoh lain misalnya, kalau kita misalnya sebagai seorang perempuan misalnya, perempuan biasanya butuh fashion, butuh make up, butuh jilbab misalnya. Kalau kita lihat jilbab itu sebenarnya sangat banyak sekali. Nah, coba kita buat pembeda produk kita dengan produk-produk yang lainnya sehingga target kita lebih spesifik, lebih segmented, dengan kondisi berbagai ribuan bahkan ratusan ribu pebisnis jilbab yang lainnya. Misalnya, jilbab yang kita jual itu bisa membuat pipi yang tambem misalnya itu lebih kurus misalnya. Artinya kita spesialis jilbab untuk perempuan-perempuan yang memiliki pipi cabi ataupun tembem. Nah, itu lebih spesifik. Ataupun misalnya kita jual gamis untuk perempuan misalnya, atau pakaian untuk perempuan. Mungkin kalau kita lihat itu banyak sekali pakaian-pakaian gamis ataupun jilbab untuk wanita-wanita muslimah. Tetapi coba kita lebih segmented, lebih cari perbedaan. Misalnya kita jual pakaian muslimah tetapi khusus olahraga misalnya. Itu kan masih sangat sedikit. Artinya kalau kita mau lihat, cobalah kita misalnya sesekali kita lari sore misalnya. Entah itu kalau di Semarang itu ada di Mugas, Tri Lomba Juang ataupun yang lain sebagainya. Itu kalau kita amati, mungkin pakaian-pakaian olahraga itu sudah sangat banyak sekali, tetapi yang bahannya itu sesuai dengan muslimah, kemudian tetap bisa menutup aurat secara bagus dan sempurna, kemudian bahannya juga menyerap keringat dan lain sebagainya, cocok untuk olahraga, itu penjualnya masih sangat sedikit sekali. Artinya kalau kita bisa masuk spesifik ke target itu, maka produk kita itu akan bisa menjadi juara di bidang itu. Bisa disesuaikan dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Artinya cari pembeda dibandingkan dengan keunikan ataupun diversifikasi dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Kemudian saran saya yang berikutnya, setelah tadi mulai aja, kemudian yang yang kedua itu sesuai dengan market kita, apa yang market kita butuhkan itu yang kita sediakan. Jadi kita menjual produk yang dibutuhkan oleh market. Kemudian yang ketiga, cari pembeda atau diversifikasi dengan produk-produk yang lainnya. Tips yang keempat, yang terakhir saja, adalah sabar dan konsisten. Sudah itu, sabar, konsisten, banyak belajar. Karena mulai usaha itu mungkin gampang, tetapi mempertahankannya, mengembangkannya, membesarkannya itu percaya jauh lebih susah. Artinya kalau kita sudah memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis, tentu kita harus sabar karena banyak sekali tantangan, kendala yang bakal akan kita hadapi di sana. Kemudian kita juga harus konsisten, jangan sampai bisnis hanya angin-anginan. Artinya kalau kita mood ya kita jual, kalau enggak ya libur, atau mungkin baru setengah tahun, baru setahun udah drop misalnya dan lain sebagainya, sudah patah semangat karena mungkin di masa awal-awal kurang begitu sukses misalnya. Artinya sabar dan konsisten itu adalah kunci yang paling utama. Yang terakhir adalah banyak berdoa, karena sejatinya rezeki kita itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita
berusaha, kita berbisnis, kita berdagang, kita juga harus memohon pertolongan kepada Allah SWT. Kita mohon rizki yang berkah, yang halal, yang thayyib. Jadi itu yang paling penting. Terima kasih.